Apakah boleh saya duduk di sebelahnya? Boleh. Gimana untuk jaraknya, Pak sesuai? Atau Sudah sesuai. sudah? Sudah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak sudah mempersempatkan waktunya untuk menghadiri sesi konseling kita hari ini yang pertemuan kedua ya. Terima kasih sebelumnya. Gimana perjalanannya? Apakah lancar? Tadi kehujanan sih Kak, sempat kehujanan dikit. Oh, tapi sekarang alhamdulillah nggak kenapa-napa ya? Iya, nggak kenapa-napa. Baik, seperti itu ya. Oke, gimana perasaannya hari ini? Kayak lebih nyaman aja gitu Kak, lebih plong, lebih adem gitu. Lebih baik daripada pertemuan sebelumnya ya? Iya. Oke, kira-kira apa yang muncul gitu di perbedaan kakaknya setelah melakukan tugas-tugas yang kemarin sudah kakak lakukan? Yang muncul itu setelah aku mengerjakan tugas-tugasnya, yang pertama adalah aku jadi suka sering tiba-tiba ngomong ke diri sendiri, kayak nguatin diri sendiri, kayak lebih ngobrol sih ke kayak ya Allah nanti pasti dibantuin kan, kayak gitu. Sering ngomong sendiri kayak gitu, kayak refleks aja. Tapi aku suka refleks yang kayak gini daripada refleks yang dulu kan lebih ke apa ya, mencaci maki diri sendiri. Kalau sekarang kan lebih apa ya, Positif. kayak gak apa-apa kan ya Allah, kan kalau apa ya, menciptakan seluruh dunia ini aja Allah kayak mudah banget, apalagi urusan aku itu kayak gak ada apa-apanya. Jadi kayak lebih memantapin diri aku, itu yang perubahan yang pertama. Terus perubahan yang kedua itu ketika aku mau belajar itu aku selalu ngomong bismillah. Kalau misalkan males, bismillah lagi, kayak ya Allah bantuin ya ini lawan rasa malesnya, kayak bismillah. Terus kayak tiba-tiba aja ada pikiran gitu, kayak kamu belajar tuh jangan lama-lama, kayak istirahat dulu sebentar, terus nanti nyamanin diri dulu juga, maksudnya ada waktu nyamanin diri sendiri, baru nanti belajar lagi. Jadi nggak belajar terus, itu tuh kayak tiba-tiba aja muncul ide kayak gitu. Terus abis itu juga perubahan lainnya itu aku tuh mau merubah mood aku jadi lebih positif lagi dengan cara apa ya, menerima orang lain dan menerima diri aku sendiri. Kayak orang lain begini, walaupun aku tidak suka ya udah biarin aja, aku terima orang lain kayak gitu. Aku juga menerima kondisi aku yang menurut aku belum optimal, aku terima dulu aja, pasti nanti Allah bantu gimana caranya supaya aku itu berada di fase dimana aku merasa bersyukur begitu. Jadi sebenarnya kalaupun nggak, aku mikirnya jadi kayak nggak harus cepat-cepat dan buru-buru untuk menemukan tujuan aku. Yang penting aku mensyukuri atas semua yang udah aku dapatkan, yang udah aku alami, dan banyak juga pelajaran yang bisa aku ambil atas semua hal yang menurut aku itu nggak nyaman, nggak suka gitu. Jadi lebih positif aja gitu pembawaannya. Apakah ada lagi perubahan yang dirasakan dalam waktu seminggu ini gitu, atau perasaan atau perubahan apa lagi? Perubahannya tuh setiap kali aku mulai melakukan pembelajaran itu, aku jadi cuma nggak berfokus sama ke diri aku aja, tapi kayak Allah tuh kayak ibaratnya kayak ngebisikin gitu, ternyata membantu orang juga itu apa ya, baik loh gitu. Jadi coba sekarang selain kamu fokusin ke diri kamu sendiri, fokuskan juga ke membantu orang lain, dan juga semua hal-hal yang kamu khawatirkan. Misalkan aku khawatir ketemu dengan si A, si B, si C, itu coba untuk berprasangka baik, karena orang tersebut pernah melakukan banyak sekali kebaikan
yang buruknya saja selama ini. Tapi semenjak sesi konseling aku jadi mulai mengorek-ngorek lagi apa aja sih yang udah dia lakukan, kebaikan dia ke aku. Jadi aku coba ingat-ingat lagi kebaikan dia dibuat diri aku sendiri gitu. Apakah masih ada lagi? Selain itu aku jadi lebih bisa menahan malas belajar. Tadi udah disebut ya. Iya. Selain dari yang sudah disebutkan tadi, perubahan-perubahan tersebut, apakah ada perubahan lain yang dirasakan atau udah cukup nih? Sepertinya cukup, Bu. Baik ya, jadi di sini wah ada banyak sekali perubahan ya dalam seminggu terakhir ini ya. Ada 5 perubahan yang telah kamu rasakan, yang telah kamu alami sendiri dengan cara-cara yang kamu lakukan sendiri, dengan apa yang ingin kamu lakukan tersebut, sehingga kamu mendapatkan rasa percaya kepada Tuhan kamu, bahwasanya Tuhan kamu itu emang pasti akan membantu gitu. Dan dengan rasa percaya itu kamu itu sehingga membentuk hubungan baik gitu antara kamu dengan Tuhan kamu sendiri gitu, sehingga kamu itu bisa menahan atau bisa ya menahan rasa malas kamu ya, dan kamu itu lebih sering ke refleks positif, dan itu kamu sangat suka ya, berhasil melawan rasa malas diri kamu juga gitu. Kamu juga bisa mengatur waktu kamu jadi lebih baik lagi tentang belajar. Terus juga kamu tuh ingin merubah mood positif kamu tuh mood itu menjadi lebih positif lagi dengan menerima orang lain dan diri kamu sendiri gitu ya, sehingga kamu itu bisa fokus membantu orang lain dan diri kamu sendiri tanpa rasa khawatir yang berlebihan, apakah aku ini salah atau apakah ini itu udah benar gitu. Itu yang kamu rasakan ya? Iya. Wah, bagus sekali, kakaknya sudah mendapatkan perubahan yang cukup signifikan daripada pertemuan minggu kemarin. Oke, apakah tentang rasa khawatir masa depan itu masih ada? Rasa khawatir untuk masa depan? Setelah tidak ada Kak, untuk saat ini sudah tidak ada. Jadi sudah menemukan ya jalan arahnya kemana? Oke, kalau boleh tahu seperti apa sih gitu caranya, atau bagaimana kamu akan menuju jalan atau tujuan masa depan kamu? Tujuannya adalah kalau tujuan yang spesifiknya itu belum ada, tetapi yang sudah aku yakini itu adalah dengan menjadi seorang yang bermanfaat. Aku ingin bermanfaat buat diri aku sendiri, dan kalau misalkan aku memiliki kemampuan, aku bantu juga orang lain kayak gitu. Dan juga lebih ke ingin ibarat itu kayak mau jadi manusia aja gitu. Mau jadi manusia yang sebenarnya, kayak misalnya mengasah lagi rasa empati aku ke orang lain, kayak gitu caranya. Ya, mengasah empati aku ke orang lain, kemudian bersabar dalam hal apapun itu yang menurut aku berat, aku sabarin aja, karena mungkin di waktu ini aku sedih, pasti nanti sore udah gak sedih lagi. Jadi aku mulai mewajarkan perasaan-perasaan sedih itu, dan dengan begini mungkin cara-caranya nggak sespesifik orang lain ya dalam mencapai tujuan, tapi aku merasa kalau dengan cara-cara begini itu aku lebih menemukan kayak makna hidup aku yang sebenarnya gitu.
khawatir yang muncul gitu tiba-tiba di dalam pertengahan kamu untuk mencapai tujuan gitu? Ada. Apa khawatirnya kalau boleh tahu? Sebenarnya tuh aku selalu melawan diri aku sendiri itu buat berprasangka baik ke orang lain, tapi kadang masih susah. Masih seujung pada orang lain? Iya, masih susah. Contohnya? Contohnya kayak apa ya, aku takut dimarahin si A Karena ataupun misalnya teman atau itu dosen, sama aja kayak dosen atau teman itu aku takut, kayak aku takut dimarahin. Itu masih ada di diri aku, makanya aku selalu hati-hati kalau berbicara, berperilaku kayak gitu. baik, jadi dalam untuk mencapai segala sesuatu yang kamu ingin capai, terutama misalkan masa depan kamu itu masih ada rasa kekhawatiran yang muncul gitu ya, yaitu kamu tuh takut atas reaksi dari orang sekitar, di sekitar kamu ya, entah itu reaksi baik buruknya, kamu itu takut ya, karena kamu takut reaksi orang lain itu ke kamu itu malah lebih buruk daripada apa yang kamu bayangkan ya. Iya. Nah, apa namanya, misalkan jika kamu terus-terusan seperti itu, apakah kamu akan berkembang? Seperti misalkan kamu takut bertanya kepada dosen karena takut dosen itu marah karena adanya pertanyaan kamu. Kira-kira apakah dengan mengurungkan pertanyaan kamu itu bisa berkembang? Tidak. Nah, tidak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Baik. Kenapa kira-kira kamu tidak bisa berkembang menjadi lebih baik? Karena aku terus-menerus berpikir gimana, apa yang orang lain pikirkan tentang aku ya, apa yang dia pikirkan tentang aku ya. Aku tuh kayak udah mencoba untuk biarin aja orang lain mau memikirkan ini, biarin aja, tapi apa ya, aku tetap memikirkan gimana respon orang lain, gimana pikiran orang lain gitu terhadap diri aku kayak gitu. Mungkin di sini kita akan langsung mempraktekkan saja ya, mempraktekkan di mana ada dua buah kursi. Nanti kita akan mempraktekkan untuk kakaknya, boleh ya? Nanti saya ambil kursinya dulu. Boleh ya dibayangkan, di sini ada dua buah kursi, di mana yang pertama itu kursi masa kini atau masa sekarang, dan di mana kursi sebagian kiri itu adalah kursi masa depan. Di mana kursi masa kini itu kamu tuh masih merasa khawatir tentang pikiran-pikiran orang lain terhadap diri kamu, atau respon teman-teman atau orang sekitar kamu kepada kamu jika kamu melakukan sesuatu atau melakukan hal apapun itu yang kamu kerjakan. Boleh duduk di bagian kanan. Gimana perasaan kamu ketika duduk di kursi masa kini? Aku merasa kayak lebih khawatir, banyak banget cemas, khawatir. Kayak hampir 24 jam kayaknya, lebih ke apa ya, aduh apakah tadi aku melakukan hal yang salah, atau aduh tadi aku itu bener gak ya, kayaknya salah deh, bakal terus-terusan punya pikiran kayak gitu. Terus kalau misalkan aku mau mencoba, misalkan
untuk menurunkan rasa khawatir atau untuk menghilangkan rasa khawatir, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Minimal turun merasa khawatirnya gitu. Rasa khawatirnya turun gitu. Yang pertama adalah memahami bahwa pendapat dan perspektif orang itu beda-beda tentang aku, dan itu gak masalah dan gak layak untuk aku pikirkan. Memahami itu bahwa perspektif dan pendapat orang lain itu beda-beda tentang aku. Terus yang kedua, untuk menurunkannya adalah aku akan menyia-nyiakan banyak sekali kesempatan untuk diri aku dalam berkembang. Oleh karena itu aku tidak boleh menyia-nyiakan lagi kesempatan. Mempergunakan waktu dengan lebih baik ya. Contohnya adalah dengan fokus memahami materi, misalnya ketika di pelajaran, daripada fokusnya apa yang orang lain pikirkan tentang aku. Apakah ada lagi? Kemudian caranya adalah dengan berpikir bahwa setiap orang itu baik. Apakah ada lagi untuk menurunkan atau menghilangkan rasa kekhawatiran kamu untuk mencapai tujuan? Setiap orang pasti punya pengalaman yang buruk dan bukan cuma aku aja. Itu. Ada lagi? Untuk menurunkannya itu, Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi misalkan masih ada, boleh disebutkan saja cara-caranya. mungkin itu aja sih Bu. Baik, itu aja ya. Di sini aku bisa menyebutkan ada 4 cara agar kakaknya atau Anda bisa menurunkan rasa kekhawatiran Anda untuk mencapai apa? Untuk mencapai soft skill atau untuk mencapai wawasan, memperluas wawasan lebih luas lagi, khususnya dalam di bidang akademik maupun di bidang sosialisasi ya, bidang relasi gitu. Nah, ada 4. Yang pertama, kamu itu akan memahami atau fokus gitu pada kelas ya, lebih fokus lagi kepada kelas gitu, sehingga kamu itu tidak takut lagi untuk menanyakan atau berpendapat dan tidak merasa khawatir gitu ya, tidak akan mencela khawatir. Lalu kamu juga akan berpikir bahwasanya semua orang itu baik kok, semua orang itu baik dan semua orang itu juga memiliki pengalaman buruknya masing-masing, seperti itu. Sehingga kamu itu merasa bukan diri kamu aja loh yang merasa buruk, tapi ada teman-teman kamu juga yang memiliki bukan masa buruk ya, merasa gagal gitu. Tapi ada teman-teman kamu juga yang sama seperti kamu, mereka juga pernah gagal, terus juga mereka juga bangkit lagi, seperti itu ya. Dengan caranya mereka masing-masing, dan begitu pun kamu seterusnya ya. Nah, kamu coba bayangkan di kursi depan kamu, bayangkan kalau kursi ini itu adalah kursi masa depan, di mana kamu itu sudah mencapai tujuan kamu, yaitu kamu itu udah menemukan rasa yang lebih nyaman lagi dalam belajar, dalam bersosialisasi. Pokoknya rasa khawatir-khawatir yang ada di diri kamu itu tiba-tiba sudah menghilang, sehingga kamu itu bisa mencapai tujuan kamu dengan sangat-sangat mudah, tanpa rasa takut sedikit pun. Boleh kamu duduk bagian sini. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Yang aku rasakan lebih bahagia. Lebih bahagia, contohnya seperti apa? Contohnya aku kayak bisa melakukan hal apapun yang aku mau tanpa mikir-mikir dulu apa yang orang lain pikirkan tentang aku. Terus aku jadi lebih bisa melakukan apapun yang aku suka
semua pelajaran yang aku pelajari bukan hanya di pelajaran perkuliahan aja, tapi juga semua pelajaran kehidupan yang aku jalani, dan aku merasa lebih menikmati dan nyaman terhadap apa yang aku lakukan tanpa penuh dengan penyesalan. Apakah ada lagi? Kemudian mungkin aku jadi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas, serta aku bisa membangun hubungan yang bermakna dengan keluarga aku juga, lebih bermakna lagi maksudnya daripada sebelumnya. Kemudian aku bisa mungkin bekerja dan bisa membantu sedikit perekonomian orang tua. Terus karena akunya mungkin terus-terusan berpikir positif, kalau misalkan itu aku mungkin lebih banyak bekerja dan bisa lebih menghasilkan banyak penghasilan, serta bisa menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan ini untuk diri aku sendiri, maksudnya adalah dengan membagikannya kepada orang lain. Maka semua yang aku bagikan itu nantinya kalau ibaratnya bakal ada karma yang aku dapatkan gitu. Mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kamu dapat untuk diri kamu serta untuk orang lain ya. Iya. Dengan meluruskan niat kamu untuk membantu, karena tujuan kamu itu kan untuk membantu orang-orang sekitar ya. Nah, untuk mencapai apa yang akan kamu rasakan pada masa depan, sudah kamu sebutkan tadi ya, ada 4 ya. Kalau itu untuk mencapai tujuan apa yang ingin kamu dapatkan, boleh kamu untuk kembali lagi ke kursi masa kini. Baik, sekarang kamu juga sudah duduk lagi di kursi masa kini untuk mencapai tujuan yang kamu harapkan di kursi masa depan. Sudah kamu rasakan dan sudah kamu cari juga apa yang akan kamu lakukan ya. Boleh sekarang kakaknya duduk lagi di kursi sebelumnya. Sekarang saya izin duduk ya. Oke, tadi disebutkan juga ya bahwasanya kamu itu merasa tidak percaya diri ya. Intinya tidak percaya diri karena kamu itu merasa kecil gitu ya, merasa apakah cuma saya gitu yang seperti ini gitu ya. Iya. Seperti ini, ataupun kamu itu merasa bahwasanya kamu itu, apakah kamu merasa ada rasa tidak dihargai oleh diri kamu sendiri? Rasa tidak dihargai itu lebih ke apa ya, kalau keinget sesuatu hal yang menurut aku itu dulu pengalaman yang apa ya, aku nggak suka tuh, kayak suka refleks aja, kayak tiba-tiba mukul kepala gitu. Cuma kalau sekarang mah kayak enggak lagi. Ini saya akan memperhatikan kembali ya, nanti akan ada bunga, dimana nanti bunga itu kamu bayangkan itu adalah diri kamu sendiri ya, adalah diri kamu sendiri. Saya akan ambilkan baik, di sini ada bunga kamu, di sini ada bunga yang dimana kamu boleh membayangkan jika bunga ini diri kamu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan atau apa yang akan kamu lakukan untuk merawat agar bunga ini tetap sehat, subur, atau bahkan menjadi lebih baik lagi daripada sekarang. Berterima kasih kepada diri sendiri karena sudah mau memperbaiki diri aku
sesuai dengan ketetapan Allah, dan juga berterima kasih kepada semua pengalaman aku karena sudah membawa aku menjadi diri aku yang sekarang, dan berterima kasih kepada semua orang yang membuat aku cemas dan membuat aku khawatir, karena banyak pelajaran yang bisa aku ambil dari mereka, sehingga aku sangat berterima kasih kepada apapun dan siapapun yang membuat diri aku menjadi seperti sekarang ini. Apakah ada lagi? Kemudian supaya bunga ini bisa tumbuh, yaitu selain berterima kasih kepada Allah juga, berterima kasih menurut aku itu sama seperti bersyukur. Kemudian adalah di setiap langkah aku, mulai dari hal-hal yang kecil seperti minum, makan, tidur, kemudian merasakan tertawa gitu, itu mungkin dalam hati aku akan zikir zikir terhadap langkah-langkah kecil yang menurut aku ini adalah suatu suatu nikmat yang Allah berikan. Lebih ke zikir, dan lebih banyak zikir untuk diri aku sendiri supaya nanti bisa tumbuh bunganya. Baik, untuk merawat bunga ini tetap sehat, subur, bahkan lebih baik lagi, atau bahkan akan menjadi lebih mekar dan cantik, kamu akan selalu berterima kasih, selalu bersyukur kepada siapapun itu, kepada Tuhan kamu, kepada diri kamu sendiri, kepada orang-orang yang membuat kamu itu cemas, merasa khawatir, karena adanya mereka, kamu itu dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Maka jika terus-terusan kamu lakukan, kamu terapkan setiap hari atau mungkin dalam beberapa saat, maka bunga ini atau diri kamu itu akan selalu tetap menjadi lebih sehat, lebih subur, atau bahkan lebih baik lagi, dan menjadi lebih sangat-sangat baik, sehingga apapun sehingga orang yang akan melihat kamu itu pasti akan merasa nyaman. Seperti itu. Dan ini juga sangat berhubungan juga dengan apa yang kamu tuju ya, sebagai menjadi pendidik yang baik. Karena diri kamu juga menyebutkan bahwasanya kamu itu ingin memiliki positive vibes ya, seperti itu. Baik, saya izin kembalikan bunganya dulu ya. Baik, kita akan melakukan kesimpulan ya. Di sini saya akan menyimpulkan masalah-masalah atau hasil sesi konseling kita kali ini, bahwasanya kamu itu memiliki perubahan sebenarnya yang cukup signifikan, yaitu kamu itu bisa menambah atau memperkuat hubungan kamu dengan antara kamu dengan Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu itu dipermudahkan dalam hal berpikir ya, dalam hal perasaan kamu, bahwasanya kamu tuh percaya bahwasanya kamu akan dibantu oleh Tuhan kamu, dan kamu juga menyukai refleks yang kamu alami sekarang, itu refleks positif yang dulunya kamu itu mengalami setiap ada sesuatu yang kamu tidak suka ataupun kamu hambat itu yang membuat kamu, tapi kamu tuh menggantinya dengan refleks yang lebih positif lagi. Lalu kamu juga berhasil melawan rasa malas kamu, terus juga kamu juga bisa
membagi waktu belajar kamu dengan baik, serta kamu juga bisa merubah mood kamu tuh menjadi lebih positif lagi gitu ya, sehingga kamu tuh bisa fokus kepada diri kamu serta bisa fokus kepada untuk membantu orang-orang di sekitar kamu ya, karena kamu juga mengharapkan karma baik terjadi pada diri kamu. Itu perubahan-perubahannya. Nah, terus juga tujuan kamu juga sama berhubungan juga dengan perubahan kamu, yaitu kamu itu ingin bermanfaat untuk diri kamu sendiri dan orang lain ya, orang sekitar gitu ya. Betul? Betul. Tapi dalam hal tersebut kamu itu masih memiliki rasa kekhawatiran yang cukup mengganggu di dalam pikiran kamu atau mungkin aktivitas kamu, di mana kamu itu masih khawatir tentang pandangan orang lain ataupun tentang pikiran orang lain tentang diri kamu, sehingga kamu itu berpikir bahwasanya orang lain itu akan melakukan atau merespon hal yang di luar ekspektasi kamu, entah itu buruk atau gimana seperti itu. Kamu takut akan respon dari mereka Ya. baik ya, serta kamu itu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut kamu itu mengharapkan kamu itu menjadi lebih bisa ya gitu ya. Nah, dari rasa kekhawatiran itu kamu itu mengharapkan tidak memiliki rasa khawatir lagi, melainkan kamu itu memiliki rasa yang bahagia gitu, yang bebas dalam artinya tuh kamu tuh bisa melakukan apapun yang kamu minati gitu ya, apapun yang kamu minati tanpa melihat atau mendengar mengkhawatirkan gitu ya, mengkhawatirkan rasa atau mengkhawatirkan pikiran-pikiran orang lain atau rasa respon orang lain terhadap diri kamu, dan kamu juga dapat memahami apa yang kamu inginkan, jadi terarah gitu ya, terarah, serta kamu juga bisa menjalin hubungan lebih baik lagi gitu dengan orang-orang sekitar gitu. Tapi untuk mencapai tujuan itu kamu juga menyebutkan tadi ingin melakukan cara-cara atau tugas-tugas yang akan kamu lakukan lagi pada minggu depan seterusnya, yaitu cara yang pertama kamu itu akan fokus lagi kepada kepada di kelas ya, itu yang pertama. Terus yang kedua kamu juga akan, setelah kamu itu lebih fokus lagi di kelas, kamu juga akan fokus lagi pada materinya. Fokus lagi pada materinya, mungkin kamu itu lebih belajar di luar kelas ya, kamu akan lebih giat lagi belajar di luar kelas, sehingga kamu itu akan mencapai tujuan atau akan mencapai hasil akhir yang kamu inginkan atau kamu harapkan, sehingga kamu itu bisa berpikir bahwasanya orang lain itu semuanya itu baik kok, semua orang itu baik, serta kamu juga berpikir akan menerapkan pikiran kalau saya yang gagal itu bukan diri kamu sendiri, tapi melainkan teman-teman kamu atau bahkan orang sekitar kamu juga pernah mengalami gagal sama seperti dengan kamu, dan kamu juga mencoba untuk bangkit lagi kembali seperti itu. Itu yang akan kamu lakukan untuk menjadi ke depan. Iya. Baik, seperti itu ya untuk sesi kita kali hari ini. Apakah di diri kamu ada kesimpulan-kesimpulan tentang sesi konseling ini? Sesi konseling ini adalah bahwa aku itu lebih harus bisa berpikir positif terhadap semua orang, dan jangan terlalu husnuzon gitu terhadap pikiran orang lain, dan aku juga dapat fokus terhadap materi pelajaran ataupun pembelajaran apapun yang bisa merubah diri aku menjadi lebih baik lagi, baik itu di dunia perkuliahan ataupun di dunia kehidupan yang sebenarnya gitu. Jadi aku lebih berprasangka baik, berterima kasih terhadap apapun yang terjadi pada diri aku. Apakah seperti itu sebenarnya? Iya. Baik, wah, Masya Allah ya. Di sini saya akan coba
meminta kakak ya untuk menulis pesan-pesan sesi konseling ini hari ini, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Udah makan belum? Belum. Mau makan dulu? Belum. Tapi baju papa ya? Jangan mau. Bapak. Baik. Di sini saya akan mengajari deh ya saya. Di sini mau saya bacakan sendiri Iya, punya kakaknya. Baik, di sini kesannya itu seperti menemukan keajaiban di dunia baru untuk diri sendiri. Untuk pesannya, terima kasih aku, terima kasih pengalamanku, terima kasih atas semua pelajaran yang Allah kasih. Semoga aku bisa menjadi manusia yang Allah inginkan. Seperti itu? iya. Masya Allah. Di sini juga saya akan menyebutkan kesan-pesan saya terhadap kakaknya. Saya sangat kagum kepada kakak, kepada diri Anda sendiri, karena Anda itu mampu untuk membayangkan atau mencari masalah, untuk mencari solusi apa yang akan memecahkan atau mencapai tujuan dari apa yang akan kamu lakukan sendiri. Hal ini tidak mudah bagi kamu, tapi kamu memikirkannya dengan baik, dengan tenang, serta dengan pikiran-pikiran yang kamu harapkan itu bisa berdampak baik kepada diri kamu, bukan kepada diri kamu saja, tapi kepada orang lain sekitar. Untuk pesannya, semangat kakak, semoga apa yang akan kamu lakukan dipermudah, serta apa yang akan kamu tuju juga semoga bisa mencapai dan bisa meraihnya. Gitu. Terima kasih Teh Dewi, mungkin catatan ini terima kasih kakak, mungkin catatan ini mau kakak simpan atau mau saya simpan? Saya simpan aja. Boleh. Catatan ini disimpan sebagai tanda apresiasi atau mungkin sebagai tanda dukungan kepada kakaknya. Nanti boleh ditempel di manapun itu yang akan terlihat setiap hari di kakaknya, sehingga kakak itu ingat gitu bahwasanya ada tujuan yang ingin kakak capai gitu. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatan kita hari ini. Kita akan melakukannya lagi di minggu depan. Semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.